nama saya Aisyah Kamila Putri Nugroho, absen 33 kelas 10E. Orang-orang biasanya panggil aku Sasa. Teman-teman ngomongin pelajaran sekarang, teman-teman lebih pada suka pelajaran IPA atau IPS? Aku sendiri lebih suka pelajaran IPA, kayak matematika, biologi, kimia, fisika. Karena menurut aku mereka lebih cepat dapetinnya dan gak perlu makan waktu lama yang banyak buat dihafalan. Tapi semenjak masuk SMA, semua mata pelajaran kepisah dan aku harus pelajari satu-satu. Contohnya kayak sejarah. Jujur, awalnya aku gak terlalu suka sejarah karena menurut aku itu hafalan banget dan susah masuk otak. Tapi ternyata setelah aku belajar sama teman-teman tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, itu seru. Aku jadi tahu banyak hal. Dari yang aku nggak tahu sampai aku tahu itu ada. Dari yang asalnya ini teori aku sendiri, sampai akhirnya itu tuh teorinya kemukakan. Atau emang beneran ada. Teman-teman, hari ini aku bakal bahas banyak hal tentang sejarah di bab 2, yaitu tentang kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia pra-aksara. Tapi sebelum bahas ke bab 2, aku bakal bahas sekilas sedikit tentang bab 1 sejarah. Sebelum kita bahas sejarah, teman-teman udah pada tahu belum sejarah itu apa? Jadi, sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan itu tuh memiliki keturunan atau silsilahnya tersendiri. Terus juga, sejarah itu ada 3 ruang lingkupnya. Ada manusia, ruang, dan waktu. Nah, kenapa sih manusia tuh merupakan unsur penting dalam sejarah dibandingkan makhluk hidup lainnya? Karena manusia tuh bergerak dari masa ke masa. Sedangkan makhluk hidup lainnya hanya hidup untuk waktu yang sekarang. Jadi itu perbedaannya teman-teman, kenapa manusia tuh bisa ditempatin paling tinggi di antara makhluk hidup yang lainnya. Walaupun mereka sama-sama makhluk hidup. Terus juga, sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa itu apa sih? Jadi sejarah sebagai peristiwa itu adalah sejarah yang terjadi pada masa lampau dan emang terjadi kenyataannya. Jadi emang beneran terjadi, ada peristiwa, misalnya seperti peristiwa terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2000 yang lalu. Terus juga ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini kejadian yang terjadi pada masa lampau kemudian dijadikan kisah. Contohnya teman-teman mungkin sering lihat sejarah-sejarah yang ada di buku Gramedia atau toko-toko. Itu tuh mereka tuh melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi mereka tuh melakukan pengamatan terlebih dahulu, nggak langsung mereka membuat buku sejarah tersebut. Dan itu tuh sejarahnya dijadikan sebagai kisah. Ketiga, ada sejarah sebagai ilmu. Maksudnya apa sih? Jadi sejarah sebagai ilmu tuh kejadian yang terjadi pada masa lampau, kemudian dikaji objeknya, dipelajari, dan kita pelajari pada masa sekarang. Contohnya, kayak pada masa lampau di sejarah itu menemukan goa atau batu-batu. Nah, pada zaman sekarang kan kita masih aja mempelajari si goa-goa tersebut. Atau kita jadikan hal-hal yang di masa lampau, kita jadikan pelajaran buat kita. Terus yang terakhir itu ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau, kemudian dikaji objeknya, kemudian si sejarah ini tuh memiliki keindahan tersendiri. Contohnya, Gua Belanda itu kan peninggalan sejarah, dan sekarang si Gua Belanda ini tuh memiliki tempat rekreasi buat kita. Kayak di Tahura, kita itu jadi tempat rekreasi buat kita tersendiri kan teman-teman. Nah, mungkin itu tadi sekilas membahas bab 1 tentang sejarah. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2, corak hasil kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa pra-aksara. Teman-teman, sebelumnya udah pada tahu belum sih perkembangan bumi dan asal-usul makhluk hidup tuh kayak gimana? Nah, mungkin aku bakal jelasin lebih singkatnya. Jadi, menurut para teori atau para ilmuwan bahwa bumi tuh terjadi karena adanya teori Big Bang atau teori yang menghancurkan seluruh alam semesta sehingga terjadinya bumi. Ini tuh terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Di sini juga sebelumnya bumi itu kayak segumpalan kecil
Dan ini tuh dibuktikan oleh para ilmuwan pada zaman dahulu. Mereka tuh menemukan adanya ledakan teori Big Bang. Nah, proses perkembangan bumi ini tuh ada 4 tahapan, teman-teman. Ada masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Mesozoikum. Mungkin aku nggak akan terlalu bahas panjang banget karena durasinya juga. Jadi aku bakal bahas poin-poinnya, tapi itu juga bisa menjelaskan ke kalian intinya itu apa. Jadi yang pertama, masa Arkaikum atau Azoikum ini tuh diperkirakan terjadi sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini bumi itu masih panas dan suhu bumi itu belum masih stabil. Jadi di sini tuh masih terjadinya 2,5 miliar tahun yang lalu, teman-teman. Dan di sini tuh kondisi bumi tuh masih sangat panas, belum ada apa-apa. Terus yang kedua ada masa Paleozoikum atau zaman primer. Di sini tuh terjadi sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Masa ini juga dikenal sebagai zaman primer karena di sini tuh udah mulai munculnya kehidupan, teman-teman. Di sini juga ada munculnya hujan dengan intensitas yang tinggi, dan pada tahapan ini tuh ada hewan-hewan yang muncul kayak hewan sejenis ikan tak berahang, hewan amfibi, dan beberapa jenis tumbuhan berganggang. Yang ketiga ada masa Mesozoikum atau zaman sekunder. Di masa Mesozoikum atau zaman sekunder ini tuh terjadi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di sini tentunya karena perkembangan dari zaman ke zaman sampai sekarang aja kita juga makin berubah, perkembangan zaman makin modern. Jadi pas masa Mesozoikum juga sudah makin berkembang bumi itu. Di sini tuh bumi sudah semakin stabil, kehidupan di bumi juga sudah semakin mulai berkembang. Di tahapan ini tuh ada juga hewan-hewan sejenis reptil, hewan-hewan besar. Oh, bahkan di masa Mesozoikum ini tuh adanya hewan-hewan reptil, hewan-hewan dinosaurus. Itu tuh muncul pada masa Mesozoikum. Makanya, tapi di masa Mesozoikum juga mereka tuh mengalami kepunahan sekitar 65 juta tahun yang lalu. Karena terjadi adanya kepunahan massal yang disebabkan oleh tumbukan meteoroid yang membuat bumi diliputi debu, dan di sini tuh akhir zaman ini tuh ada munculnya jenis hewan mamalia. Terus dilanjut ada masa Neozoikum. Jadi masa Neozoikum ini tuh periode bumi udah mulai luar biasa. Di sini tuh udah perkembangannya udah stabil. Terus juga udah nggak ada hewan-hewan reptil, udah nggak ada hewan besar. Di sini tuh udah mulai berkembang sangat baik. Dan di sini tuh dibagi dua, ada tersier dan kuarter. Kalau tersier tuh berlangsung sekitar 60 juta sampai 600 ribu tahun yang lalu. Di sini tuh munculnya sejenis primat seperti kera. Kalau kuarter tuh dibagi dua, ada Diphylum dan Holosen atau Alluvium. Tapi di sini tuh kehidupan bumi tuh udah mulai stabil dan udah mulai standar. Itu sejarah singkat tentang perkembangan bumi dan asal-usul makhluk hidup, teman-teman. Selanjutnya aku akan bahas terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi, terbentuknya Kepulauan Indonesia ada 3 faktor. Ada tenaga endogen dan eksogen, perubahan iklim, sama letusan gunung berapi. Tenaga endogen dan eksogen itu berarti kalau tenaga eksogen tuh kayak membentuk permukaan bumi yang dihasilkan dari tenaga endogen. Tenaga eksogen juga ada dari 3 sumber atmosfer, teman-teman. Ada perubahan suhu dan angin dan mikroorganisme. Kalau perubahan iklim ini tuh terjadi di muka laut sekitar 60-70 meter karena bagian terbesar air di dunia membeku. Terus juga kalau letusan gunung berapi ini tuh adanya proses subduksi antara 2 lempeng. Jadi si 2 lempeng ini tuh menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, teman-teman. Nah, tadi aku udah bahas sedikit tentang terbentuknya kehidupan bumi dan asal-usul makhluk hidup, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sekarang aku akan ngebahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi, ada 3 teori nih, teman-teman. Simak ya. Yang pertama, teori out of Africa. Yang kedua, teori Yunan. Dan yang terakhir, ada teori Nusantara. Teori out of Africa. Teori out of Africa itu apa sih? Dengar-dengar dari namanya aja, out of Africa. Berarti dari negara Afrikanya sendiri dong. Dari orang-orang Afrikanya sendiri dong. Benar, teman-teman. Jadi Homo sapiens ini tuh berasal sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Ini tuh dari satu wilayah di Afrika.
mereka tuh mengalami penyebaran di sini tuh. Terus juga mereka tuh menyebar ke berbagai tempat di bumi dengan kondisi yang beda-beda sesuai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan mereka tersendiri. Terus juga tapi proses penyebaran mereka tuh sangat lambat dan sangat lama. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Dan ini tuh karena ada faktor alam, jadi di situ tuh bumi itu masih lagi sangat dingin, jadi ada es juga, jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka sangat lama. Dan di sini tuh datang dari Afrika masuk ke wilayah Nusantara itu tuh sekitar 60.000 tahun yang lalu. Dan ras yang disebut Melanasia itu tuh berasal dari si nenek moyang yang out of Afrika itu, teman-teman. Terus juga di Indonesia ditemukan Homo wajokensis yang memiliki struktur mirip sama persis dengan suku Aborigin di Australia. Makanya kenapa si nenek moyang itu disebut dari teori out of Africa, karena tadi ditemuin Homo wajokensis ini sendiri. Yang kedua itu ada teori Yunan. Jadi teori Yunan ini sendiri tuh kayak satu macam teori dari Muhammad Amin sama Dr. Krembarot. Kata Muhammad Ali ini sendiri tuh kayak ada kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Terus juga bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara ada mirip dengan bahasa Melayu yang ada di Kamboja. Nah, itu teman-teman katanya. Hal yang terakhir adalah teori Nusantara. Teori Nusantara ini sendiri, jadi kalau menurut teorinya tuh di sini tuh dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Jadi kalau menurut si Muhammad Yamin sendiri, penemuan-penemuan fosil ini tuh lebih lengkap ada di Indonesia. Justru malah Indonesia yang menyebar keluar, teman-teman, bukan orang luar masuk ke kita, kalau kata Muhammad Yamin begitu. Nah, tadi aku udah ngebahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya aku bahas tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia tuh ada 4. Ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Wedoid, dan Papua Melanosoid. Jadi Proto-Melayu ini tuh sekitar tahun 1500 SM ada gelombang migrasi pertama bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid. Di sini tuh mereka tuh ada 2 jalur, teman-teman. Ada jalur barat dan ada jalur timur. Jalur baratnya itu datang dari Yunan ke Thailand dan dari Yunan ke Vietnam. Itu kalau jalur timur ya. Yunan ke Vietnam, Taiwan, Filipina, Maluku, Halmahera, dan Papua. Tapi di antara keturunannya yang masih berkembang itu ada suku Dayak, Toraja, dan Batak. Yang kedua ada Deutero-Melayu. Deutero-Melayu ini sendiri, ini tuh gelombang migrasi kedua yang datang dari Austronesia tiba di Nusantara. Terus kalau yang Wedoid ini datang ke Nusantara sebelum bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu berkembang di Sumatera, Palembang, Jambi, Sulawesi, Tenggara, dan Selat. Dan yang terakhir ada Papua Melanosoid. Papua Melanosoid itu tuh suku nenek moyang bangsa Papua dan Melanesia. Mereka berkembang menjadi suku Semang, Malaysia, dan suku Negro di Filipina. Nah, mungkin tadi aku bahas sekilas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia tuh kayak gimana sih. Selanjutnya aku bakal bahas jenis manusia praaksara di Indonesia. Tapi mungkin aku bakal bahasnya sekilas aja, teman-teman, karena ini bakal banyak banget. Dan kalau aku sebutin ciri-cirinya yang sebanyak itu mungkin bakal ngebosenin juga. Jadi aku bakal ngebahasnya, ciri-cirinya paling aku ambil 3 aja. Yang pertama tuh ada Meganthropus paleojavanicus. Teman-teman pasti udah gak asing dengar Meganthropus ini. Ini tuh bermakna manusia besar tertua dari Jawa dan diperkirakan hidup sekitar 2 juta sampai 1,9 juta tahun yang lalu. Ini tuh yang menemukannya tuh Van Koningswald di daerah Sangiran tahun 1936. Di sini tuh makanannya tuh, ciri-cirinya tuh makanannya tuh tumbuh-tumbuhan, terus tidak memiliki dagu. Jadi dia tuh mirip kera, teman-teman, karena dia nggak ada dagu, jadi mukanya tuh maju ke depan gitu, dan memiliki tonjolan yang tajam di belakang kepala. Itu aku ciri-ciri yang aku sebutin ada 3. Terus yang kedua tuh ada Pithecanthropus. Ini tuh ditemukannya oleh Van Koningswald di tahun 1936 juga, tapi di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kalau ini tuh volume otaknya, kalau ini tuh dia tuh volume otaknya di antara 750 sampai 1350
tinggi badannya 165 sampai 180 dan postur tubuh yang tetap tetapi tidak setegap Meganthropus. Nah, teman-teman mungkin aku bakal bahas dua aja dari si manusia praaksaranya karena yang emang paling terkenal tuh Meganthropus kan ya teman-teman, sama Pithecanthropus. Sisanya ada 3 lagi, mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri tentang si Homo solensis, Homo wajakensis, dan Homo florensis gimana orang-orangnya. Tapi teman-teman bisa lihat dari sini kalau jadi kayak si Homo solensis orangnya kayak gimana, tapi kurang lebih itu mereka tuh mirip semuanya. Dan sekarang aku bakal ngebahas corak kehidupan manusia berdasarkan sistem mata pencahariannya. Ada 4 teman-teman. Yang pertama ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam tingkat awal, masa bercocok tanam tingkat akhir, dan masa perundagian. Yang pertama itu masa berburu dan meramu. Jadi di sini tuh manusia tuh hidup pada alam banget teman-teman. Mereka tuh food gathering. Mereka juga hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini juga sistem politiknya tuh dikenal dengan primus inter pares. Jadi pemimpin suku tuh yang paling kuat. Mereka tuh yang paling hebat. Jadi yang bisa melindungi rekan-rekannya. Karena masih awal juga kan teman-teman. Jadi mereka belum ngerti. Jadi dipilih si ketua sukunya tuh dari yang paling kuat yang bisa melindungi rekan-rekannya. Itu masa berburu dan meramu. Selanjutnya ada masa bercocok tanam tingkat awal. Masa bercocok tanam tingkat awalnya tuh kayak ada perubahan sistem mata pencaharian dari berburu menjadi berhuma. Di sini tuh ketergantungan alamnya juga udah mulai berkurang, dan di sini tuh mereka tuh mengolah tanah dengan berhuma atau berladang. Di sini tuh dengan tema tekniknya tuh kalau nggak salah slash and burn. Mereka tuh pakai teknik ini. Jadi terus mereka juga pola hidupnya tuh semi menetap, dan tapi di sini tuh muncul kepercayaan animisme, dinamisme, dan samanisme. Jadi kayak mereka tuh percaya sama roh-roh kayak di boneka misalnya, mereka percaya roh-roh itu tuh Tuhan mereka. Di situ tuh kepercayaan pada animisme, dinamisme, dan samanisme itu. Terus ada masa bercocok tanam tingkat lanjut. Di sini tuh udah makin berkembang ya teman-teman. Manusia praaksara udah bisa bersawah, terus juga udah mengenal astronomi. Dan di sini juga pemimpin atau ketua kelompok tuh bukan berdasarkan yang paling pintar, tapi bukan berdasarkan yang paling kuat, tapi malah yang paling pintar dan paling cerdas itu dipilih menjadi ketua kelompok. Di sini juga mereka udah memiliki keahlian dan kecerdasan. Jadi udah semakin berkembang di masa bercocok tanam tingkat lanjut ini. Dan masa perundagian. Masa perundagian ini sendiri adalah undagi sendiri adalah terampil. Jadi di sini tuh manusia tuh memulai keterampilannya. Mereka tuh kayak membuat logam-logam gitu teman-teman. Kayak patungan itu tuh di masa perundagian, dan di sini tuh mereka tuh hidupnya udah mulai teratur, menetap, dan memiliki pembagian kerja yang udah stabil dan teratur. Terus udah gitu ada corak kehidupan berdasarkan hasil budaya teman-teman. Yang terakhir aku bakal bahas itu ada corak kehidupan manusia berdasarkan hasil budaya. Ada budaya Paleolitikum, Mesolitikum, Nesolitikum, dan Megalitikum, sama yang terakhir ada logam. Yang pertama ada budaya Paleolitikum. Jadi di sini tuh zaman Paleolitikum ini tuh disebut dengan zaman batu tua karena di sini tuh si batu-batuannya itu masih sangat keras dan masih sangat sederhana teman-teman. Terus juga ada kebudayaan yang terkenal sama mereka itu yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Jadi di sini tuh kebudayaan Pacitan ini sendiri tuh kayak alat-alat yang berbentuk kecil, yang berbentuk pipih, dan dipergunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Jadi si Meganthropus tuh memakai si kebudayaan Pacitan. Terus kalau kebudayaan Ngandong ini sendiri tuh berasal dari Ngawi ya, namanya juga Ngandong, terus Ngawi. Itu dari Madiun Jawa Timur. Di sini tuh ditemukan alat-alat dari tulang serta alat-alat kapak genggam dari batu, teman-teman. Jadi ini tuh biasanya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Di sini tuh hasil kebudayaan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis teman-teman. Jadi ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil kayak namanya flake, dan manusia purba telah memiliki nilai seni yang tinggi seperti Chalcedon. Terus yang kedua ada budaya Mesolitikum atau zaman batu Madia. Di sini tuh
manusia tuh hidup tidak jauh dengan zaman Paleolitikum, dengan zaman yang tadi, tapi mereka udah bisa berburu dan menangkap ikan. Terus mereka tuh memiliki tempat tinggal yang agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Mereka tuh milih tempat tinggal di tepi pantai sama gua, namanya tuh Joko Mendingar sama Abri Sorge. Nah, di si pantainya tuh suka disebut sampah dapur teman-teman. Jadi eh, ini tuh timbunan sampah dari kulit kulit kerang dan siput gitu, kulit kerang dan siput. Jadi ada kulit kerang dan siput yang menggunung, itu tuh berasal dari bekas mereka yang udah sangat lama itu. Terus di Goa Abris Roach ini tuh ditemukannya tulisan I am here, atau mereka tuh dulu tuh menggambarkan kayak tulisan aku di sini. Jadi mereka tuh menggambarkan manusia praksara tuh menggambarkan kalau mereka tuh tinggal di gua tersebut di Abris Roach ini, teman-teman. Terus yang ketiga ada budaya Neolitikum atau zaman batu baru dan zaman batu madia. Di sini tuh di zaman Neolitikum tuh fase tingkatnya juga udah mulai berkembang banget ya teman-teman. Di sini udah memiliki ciri-ciri unsur kebudayaan, peralatan, dan batu yang udah diasah. Ini tuh dihasilkan kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak perseginya berbentuk persegi panjang atau berbentuk juga trapesium. Di sini juga disebut dengan nama beliung atau pacul, dan digunakan untuk mengerjakan kayu teman-teman. Jadi udah sangat bermanfaat ya. Dan itu daerah persebarannya tuh ada di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan yang kedua ada kapak lonjong. Kapak lonjong ini tuh terbuat dari batu yang berbentuk lonjong yang sudah diasah teman-teman dan diberi tangkai. Fungsinya tuh untuk kegiatan dalam menebang pohon. Ini tuh udah ditemukan di daerah Irian, Seram, Tanimbar, dan Minahasa. Yang keempat ada budaya megalitikum atau zaman batu besar. Di sini tuh mereka tuh kayak bikin-bikin batu besar teman-teman, kayak isinya tuh ada menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak atau arca. Jadi mereka tuh di sini tuh kebudayaannya tuh bukan hanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kayak mereka kan suka bikin kayak kepercayaannya tuh kayak kepercayaan kepada patung. Nah sekarang tuh mereka tuh udah berbagai macam bangunan batu kayak kepentingan dalam berbagai upacara, terus juga keagamaan, untuk persembahyangan maupun untuk mengubur jenazah. Jadi mereka tuh kayak bikin batuan-batuan besar yang hasilnya tadi udah aku sebutin itu. Dan yang terakhir ada budaya logam. Jadi budaya logam sendiri tuh di sini tuh manusia mengembangkan teknologi yang cukup tinggi. Kenapa dikatakan teknologi yang cukup tinggi? Karena membentuk sesuai dengan kehendak dari pemahat itu. Jadi si manusia purba ini tuh kayak udah membuat berbagai macam peralatan dari logam itu sendiri yang digunakan untuk berburu, mengerjakan ladang maupun untuk keperluan acara keagamaan. Ini juga ditemukannya kayak kapak corong misalnya teman-teman, itu ditemukan di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa, dan Bali. Jadi kalau di logam ini tuh mereka tuh udah makin berkembang dan mereka tuh udah memiliki kehidupan teknologi yang cukup tinggi karena mereka tuh udah berani mengambil logam yang cukup tinggi buat teknologi, karena kan harus dipahat, dibagi dua dulu teman-teman. Jadi makanya dikatakan teknologi yang cukup tinggi. Nah, mungkin itu tadi dari aku sekilas tentang ngebahas tentang sejarah dari bab 1 sampai bab 2. Tapi di bab 1 tadi dikit banget karena itu benar-benar sekilas yang mungkin itu bisa jadi wawasan atau tambahan dari bab 2, karena kalau langsung loncat ke bab 2 takutnya kayak kurang gimana. Dan tadi aku di bab 2 udah ngebahas tentang corak kehidupan, asal-usul perkembangan, terus udah ngebahas jenis-jenis manusia praksara, corak kehidupan manusia berdasarkan sistem mata pencarian dan berdasarkan sistem budaya. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi semuanya. Saya Reisha Kamila mengucapkan terima kasih yang udah menonton dan menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata atau ngomongnya terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.